Salam pemirsa. Insiden balon mata-mata PKT memasuki wilayah udara Amerika Serikat baru-baru ini menarik perhatian global. Penggunaan balon sebagai mata-mata dapat ditelusuri kembali ke hampir 230 tahun yang lalu. Pada abad ke-21, di mana teknologi tinggi berkumpul, mengapa balon harus digunakan untuk pengawasan lagi telah menyebabkan para ahli berspekulasi. Pada hari Sabtu 4 Februari, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok menggunakan balon untuk mengawasi lokasi strategis Amerika Serikat. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan satelit dan balon sebagai mata-mata? Penggunaan balon untuk memata-matai lawan dimulai pada tahun 1794, ketika Prancis menggunakan balon udara untuk melacak pasukan Austria dan Belanda di pertempuran Plerus. Dalam The Conversation, Lynn Boyd, seorang insinyur kedirgantaraan University of Colorado di Boulder, membandingkan mata-mata satelit dengan mata-mata balon dan menjelaskan mengapa seseorang mungkin menggunakan balon mata-mata di abad ke-21. Balon mata-mata seolah-olah merupakan balon yang digelembungkan yang terbang tinggi di langit. Balon mata-mata memiliki beberapa kamera canggih dan teknologi pencitraan di atasnya. Semuanya diarahkan ke tanah. Ini mengumpulkan informasi dasar melalui fotografi dan teknik pencitraan lainnya. Di abad ke-21, satelit mata-mata tentu saja merupakan metode pilihan untuk melakukan spionase dan biasanya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama disebut satelit orbit rendah bumi, juga dikenal sebagai orbit rendah bumi. Yang lainnya adalah satelit orbit geosinkron, geosynchronous orbit. Satelit di orbit bumi rendah relatif dekat dengan bumi, tapi mereka masih ratusan mil di atas permukaan. Untuk pencitraan dan pengambilan gambar, semakin dekat Anda dengan suatu objek, semakin baik Anda dapat melihatnya. Hal ini juga berlaku untuk spionase. Satelit di orbit rendah bumi memiliki keunggulan dibandingkan satelit di orbit geosinkron. Mereka lebih dekat ke bumi, sehingga mereka dapat melihat objek lebih jelas daripada yang terakhir. Kelemahan dari satelit orbit rendah bumi adalah mereka terus-menerus mengorbit ke bumi. Dibutuhkan sekitar 90 menit bagi mereka untuk mengorbit bumi, yang terlalu cepat untuk mengambil gambar yang jelas. Kelemahan satelit di orbit geosinkron adalah lebih sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas saat Anda sangat jauh. Tapi mereka memiliki keuntungan karena gigih, memungkinkan satelit untuk terus menangkap gambar. Dalam orbit ini, pada dasarnya Anda melihat ke bawah pada sebidang tanah yang sama di permukaan bumi sepanjang waktu, karena satelit bergerak dengan cara yang persis sama dengan rotasi bumi, yaitu ia berputar dengan kecepatan yang persis sama. Balon mencapai hasil terbaik dalam beberapa hal. Balon jauh lebih dekat ke tanah daripada satelit manapun, sehingga mereka dapat melihat dengan lebih baik. Tentu saja, balon-balon itu juga bergerak, tetapi mereka bergerak relatif lambat, jadi mereka juga memiliki tingkat kegigihan tertentu. Namun, negara-negara umumnya menghindari penggunaan balon untuk spionase akhir-akhir ini, karena mereka adalah target yang relatif mudah dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Saya tidak tahu apa yang ada di balon mata-mata ini, tapi sepertinya ada berbagai jenis kamera yang mengumpulkan berbagai jenis informasi, kata Boyd. Mengapa PKT menggunakan balon sebagai mata-mata? Boyd mengatakan balon-balon itu tidak menimbulkan ancaman nyata bagi Amerika Serikat. Dia pikir kadang-kadang orang Tiongkok hanya bereksperimen untuk melihat seberapa jauh mereka PKT bisa melangkah. Ini bukan teknologi yang sangat canggih. Sebuah balon mata-mata yang diterbangkan oleh Tiongkok di atas Amerika Serikat tampaknya menandakan taktik spionase yang lebih agresif daripada mengandalkan satelit dan mencuri rahasia industri dan pertahanan, kata pakar keamanan. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Tiongkok telah menerbangkan balon mata-mata ke Amerika Serikat sebelumnya, tetapi kali ini bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton berkata, mungkinkah kamera pada satelit mata-mata mereka tidak beresolusi cukup tinggi sehingga mereka harus mengirim balon ke Amerika Serikat? Bahkan jika balon itu tidak dipersenjatai, itu menimbulkan resiko bagi Amerika Serikat, kata pensiunan Jenderal Angkatan Darat John Ferrari, seorang sarjana tamu di American Enterprise Institute Associated Press melaporkan.
Dia mengatakan penerbangan itu sendiri dapat digunakan untuk menguji kemampuan Amerika Serikat untuk mendeteksi ancaman yang masuk dan mencoba menemukan lubang di sistem peringatan dini pertahanan udara Amerika Serikat. Itu juga dapat mengekspos Tiongkok ke radiasi elektromagnetik yang tidak dapat dideteksi oleh satelit ketinggian tinggi, seperti frekuensi radio berdaya rendah yang dapat membantu mereka memahami bagaimana sistem senjata Amerika Serikat yang berbeda berkomunikasi. Insiden balon itu terjadi saat Tiongkok membangun militernya dan menantang kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik. Amerika Serikat juga menuduh Tiongkok berusaha mendapatkan informasi dan pengetahuan hak milik dari perusahaan Amerika Serikat. PKT menyangkal bahwa balon tersebut digunakan untuk mata-mata, dengan mengatakan bahwa itu adalah kapal udara yang digunakan untuk penelitian ilmiah seperti meteorologi yang bersifat sipil dan tersesat ke wilayah udara Amerika Serikat. Pada hari Sabtu, Tiongkok menuduh politisi dan media Amerika Serikat menggunakan insiden tersebut untuk mendiskreditkan Tiongkok. Amerika Serikat juga yakin Beijing secara rutin berupaya mendapatkan informasi dan pengetahuan rahasia dari perusahaan Amerika Serikat. Dan Cheng, penasihat senior program Tiongkok di Institut Perdamaian Amerika Serikat, mengatakan penemuan balon minggu ini tampaknya merupakan provokasi yang disengaja. Ini adalah cara untuk menguji bagaimana pihak lain merespon, bukan dalam pengertian militer. Tapi secara politis, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan diam? Katanya. Mike Rohn, anggota Partai Republik dari Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat, mengatakan kepada Fox News bahwa mendaur ulang balon adalah hal yang baik untuk melihat apakah itu dirancang untuk benar-benar mengumpulkan data atau digunakan untuk menguji kemampuan respon kita. Direktur FBI Christopher Wray mengatakan pada tahun 2020 bahwa ancaman jangka panjang terbesar terhadap informasi dan kekayaan intelektual Amerika Serikat adalah kontraintelijen Tiongkok dan ancaman spionase ekonomi. Tiongkok adalah ancaman terhadap rahasia komersial Amerika Serikat, sehingga FBI memperkirakan Oktober lalu bahwa mereka meluncurkan operasi kontraintelijen Tiongkok yang baru setiap 12 jam. Dalam beberapa dekade terakhir, kata para ahli, metode spionase Partai Komunis yang lebih umum adalah menggunakan mahasiswa pasca sarjana dan orang lain yang memiliki hubungan dengan Tiongkok untuk mendapatkan materi sensitif dengan belajar di universitas riset, bekerja di perusahaan teknologi, atau meretas jaringan komputer mereka. Mark Zaid, seorang pengacara Washington yang terlibat dalam berbagai kasus keamanan nasional, mengatakan, masalah Tiongkok jauh melampaui bidang akademik dan ilmiah. Tidak ada keraguan bahwa dinamika sedang berubah, dan Tiongkok PKT untuk alasan apapun telah menjadi lebih agresif. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.